Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Kembali dalam renungan Light of Revival. Mari kita membuka firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarik pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Beginilah bunyi firman Tuhan. Daud membuat bagi dirinya gedung-gedung di kota Daud, lalu ia menyiapkan tempat bagi tabut Allah dan membentangkan kemah untuk itu. Ketika itu berkatalah Daud, janganlah ada yang mengangkat tabut Allah selain dari orang Lewi. Sebab merekalah yang dipilih Tuhan untuk mengangkat tabut Tuhan dan untuk menyelenggarakannya sampai selama-lamanya. Kemudian Daud mengumpulkan segenap Israel ke Yerusalem untuk mengangkut tabut Tuhan ke tempat yang telah disiapkannya untuk itu. Belajar dari kesalahan masa lalu. Firman Tuhan yang kita baca pagi ini menceritakan proses pemindahan tabut Allah dari Obed-Edom ke Yerusalem. Pemindahan ini merupakan pemindahan yang kedua setelah upaya pemindahan yang pertama dari Kiryat Yearim di wilayah Yehuda ke kota Daud berakhir dengan meninggalnya Usa, salah satu penghantar kereta yang memuat tabut Allah. Kematian Usa membuat Raja Daud menjadi takut sehingga tabut Allah untuk 3 bulan lamanya dibawa ke rumah Obed-Edom. Kita bisa membaca kisah ini dalam pasal ke-13 dari kitab 1 Tawarik. Jika kita membaca keseluruhan pasal 15 kitab Tawarik, terlihat dengan jelas Raja Daud belajar dari kesalahannya saat memindahkan tabut Allah yang pertama dengan membuat beberapa aturan dan penyesuaian sehingga proses pemindahan kedua ini bisa berjalan dengan aman sentosa sampai di kota Daud. Aturan pertama yang dikeluarkan oleh Raja Daud adalah hanya orang Lewi saja yang boleh mengangkut tabut Allah. Aturan ini sesuai dengan perintah Allah dalam Bilangan pasal 3 ayat 11 dan yang 12. Aturan berikut yang dikeluarkan oleh Raja Daud adalah perintah khusus kepada para imam dan orang Lewi untuk menguduskan diri mereka. Seperti yang tertulis dalam pasal 15 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Dan kemudian Raja Daud pun mengajak semua orang Israel untuk terlibat dalam proses pemindahan tabut Allah. Kekasih Tuhan, dari kisah ini ada 3 pelajaran rohani bagi kita. Yang pertama, belajar dari kesalahan di masa lalu, memperbaiki diri dan maju lagi. Seringkali karena takut gagal lagi, kita tidak berani melangkah maju. Jika Raja Daud menolak untuk belajar dari kesalahannya dalam memindahkan tabut Allah, maka pemindahan itu tidak akan terjadi, ataupun kalau terjadi bisa saja hanya ada pada akhir dari pemerintahannya. Tetapi kita bersyukur bahwa Raja Daud memilih untuk belajar dari kesalahan di masa lalu, kesalahan dari proses pemindahan yang pertama, memperbaiki diri dan mencoba kembali. Jangan biarkan kegagalan kita di masa lalu menghalangi cita-cita, harapan, pelayanan, pekerjaan kita di masa kini dan akan datang. Yang kedua, menjaga kekudusan hidup. Salah satu keberhasilan pemindahan tabut Allah karena para imam dan orang Lewi yang terlibat dalam proses pemindahan ini menjaga kekudusan mereka. Di dalam perjanjian baru, Allah juga memerintahkan orang percaya untuk menjaga kekudusan hidup. Perintah ini berlaku bukan hanya untuk hamba-hamba Tuhan, para majelis, guru sekolah minggu dan aktivis gereja lainnya, tetapi juga untuk semua orang yang mengaku percaya kepada Yesus. Kita harus hidup dalam kekudusan dan dengan pertolongan Allah Roh Kudus kita menjaga kekudusan pikiran, perkataan, dan perbuatan kita sehari-hari. Yang ketiga, bekerja sama. Raja Daud, imam besar, para imam, pemimpin pujian, pemain musik, penari, dan seluruh orang Israel. Mereka semua bekerja sama dan bekerja bersama untuk memindahkan tabut Allah. Dan tabut Allah pun berhasil dipindahkan dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem, ke kota Daud. Kekasih Tuhan, dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, bergereja, kita akan selalu harus bekerja sama dan bekerja bersama. Karena itu, mari masing-masing kita melakukan apa yang menjadi bagian kita agar kerja sama dan kerja bersama kita beroleh hasil terbaik. Selamat belajar dari kesalahan di masa lalu, selamat memperbaiki diri, selamat menjaga kekudusan hidup, dan selamat bekerja sama dan bekerja bersama. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus,
Bersyukur untuk kesempatan hidup hari ini, agar kami dapat belajar dari kesalahan kami di masa lalu, memperbaiki diri, belajar bekerja sama dan bersama orang lain, serta kiranya Allah Roh Kudus menolong kami untuk menjaga kekudusan kehidupan kami, sehingga hari ini pun kami boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, mengampuni semua dosa dan kesalahan kami, memberkati kami dan semua orang-orang yang kami kasihi ya Allah, sehingga sepanjang hari ini nama-Mu dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kekasih Tuhan, selamat menjalani hari ini dalam berkat Tuhan, dan mari jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang dalam kehidupan kita. Shalom.